Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, polemik kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di Raja Ampat terus bergulir. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari pemerintah yang dinilai belum menjadi langkah konkret dalam menjawab isu ini. Sementara masyarakat sekitar terus merasakan dampaknya. Hutan belantara yang dulu hijau lebat itu seketika gundul. Terbuka menganga di sana-sini. Cakar-cakar besi ekskavator dari luar pulau Raja Ampat datang menggali tanah dan bebatuan. Pantai Raja Ampat yang dulu jernih mulai keruh, mengancam biota laut dan terumbu karang, sumber kehidupan nelayan setempat. Nelayan di Raja Ampat bagian barat, kami menolak eksplorasi tambang di Raja Ampat karena tidak membawa dampak positif dalam bentuk apapun bagi kami. Pasca merebaknya isu pertambangan di Raja Ampat, masyarakat meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan aktivitas pertambangan karena Raja Ampat merupakan daerah wisata. Warga bilang sejak informasi aktivitas tambang menyeruak, wisatawan yang datang mulai berkurang. Karena pemerintah pusat ya mengeluarkan izin dan segala sesuatu IUP yang ada sendiri turun dan meninjau perusahaan yang ada termasuk di GAK, KW, dan di Manuram. Jangan cuma bicara baru tinjau ke lapangan. Apa situasinya dan apa resikonya turun kembali. Yang intinya kan pariwisata. Gaung keresahan masyarakat semakin menggema hingga ke media sosial. Aktivis pemerhati lingkungan turut merespon dengan upayanya masing-masing dan semakin menyita perhatian publik. Bukan hanya soal mementingkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat, tetapi soal kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas tambang itu sendiri. Raja Ampat adalah surga terumbu karang dunia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pulau-pulau kecil tidak diperkenankan adanya pertambangan di pulau-pulau kecil. Gitu. Jadi ini membuat kekeliruan seakan-akan kalau dia tidak pariwisata boleh. Padahal bukan itu, intinya adalah kegiatan pertambangan mineral dan batu bara tidak boleh dilakukan di pulau-pulau kecil. Dan saat ini kita juga bahkan bisa melihat sedimentasi yang terjadi di sekitar pesisir pulau-pulau yang ditambang di Raja Ampat, terutama di Pulau Gak dan di Pulau KW. Artinya secara kasat mata kita bisa melihat kerusakan lingkungan secara langsung yang terjadi di Raja Ampat. Merespon tudingan merusak ekosistem, PT GAK Nikel mengklaim pihaknya sudah membangun tempat reklamasi khusus. PLT Presiden Direktur PT GAK Nikel, Arya Arditya bilang, kegiatan di Pulau GAK Raja Ampat tidak hanya mengedepankan kepatuhan regulasi. PT GAK Nikel juga mengklaim memastikan jejak ekologis tambang diminimalisasi. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri menyelidiki dugaan tindak pidana dalam aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Merespon penyelidikan Barreskrim Polri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ingin persoalan tambang di Raja Ampat diselesaikan secara adat. Bahlil mengklaim pihaknya sudah mengirim tim lapangan untuk mengecek aktivitas tambang di sana. Saya pikir nanti coba kami akan komunikasikan secara baik-baik dengan pihak kepolisian, para penegak hukum, untuk agar bagaimana caranya bisa kita selesaikan secara adat Papua, ya. Karena kemarin kan sudah kita tim sudah turun, sudah mengecek. Saya pikir ini adalah bagian daripada respon pemerintah terhadap pikiran baik masyarakat, dan juga pemerintah memang sudah melakukan ini sejak bulan Januari karena sudah ada Perpres Satgas penataan lahan lingkungan dan termasuk tambang. Polisi turut mengawal kebijakan pemerintah terkait perizinan pengawasan aktivitas tambang di Raja Ampat. Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Gatot Haribowo bilang, polisi akan melakukan edukasi ke warga setempat, termasuk menyerap aspirasi soal dampak dan hasil penambangan nikel di sana. Satu persepsi menindaklanjuti memfollow up apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden. Untuk beberapa perusahaan-perusahaan yang sementara mau mengajukan izin, ini masih didalami, dan seperti disampaikan juga oleh Bapak Menteri kemarin, ada beberapa hal yang mungkin harus ditinjau ulang. Tentunya melalui Polres setempat, kita juga berharap untuk nanti melakukan edukasi
mengadvokasi lah apa yang menjadi kebijakan pusat, dan tentunya aspirasi dari masyarakat lokal juga yang tentunya ini yang mendapatkan dampak positif dari adanya perusahaan tersebut, itu juga akan kita berikan pengertian lah. Kini publik menanti apakah langkah pemerintah saat ini sebagai jawaban mutlak penyelamatan lingkungan di Raja Ampat sebelum penyesalan besar karena dampak kerusakan lingkungan selalu masif dan permanen. Tim Liputan, Kompas TV.